Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valeria Angelina Yuni. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya berkuliah di Universitas Kapuas Sintang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerak rotasi. Gerak rotasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan sebuah gasing atau bilas kipas angin yang bergerak? Jika diamati, maka titik yang menjadi acuan perputarannya terdapat pada ujung tumpuan ketika gasing atau kipas angin berputar. Nah, hal tersebut dinamakan dengan gerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Dalam gerak rotasi memiliki besaran. Besaran seperti sudut dan radian, kecepatan sudut dan percepatan sudut. Beberapa contoh gerak rotasi sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya bumi berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Demikian juga dengan bulan yang berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi bumi. Kemudian di samping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak rotasi pada suatu benda, yaitu momen inersia, momen gaya, titik berat, momentum sudut, dan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, momen inersia dilambangkan dengan I, yang merupakan ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen ini memiliki analogi yang sama dengan massa pada gerak translasi. Momen inersia suatu benda bergantung pada massa dan jarak suatu benda dari sumbu putarnya. Jadi, untuk benda yang mula-mula berada pada keadaan diam, semakin besar momen inersianya, semakin sulit benda tersebut untuk berputar dan berotasi, begitupun sebaliknya. Untuk gerak rotasi, momen inersia dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan mR2. Momen gaya atau torsi dilambangkan dengan T, merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda berotasi. Momen gaya atau torsi dihasilkan dari pengaruh besarnya gaya yang dikenakan pada suatu benda di titik tertentu dari sumbu putar benda tersebut. Nah, momen gaya atau torsi dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan F kali D. Titik berat merupakan letak rata-rata dari semua massa titik dalam sebuah sistem benda sehingga kita dapat menentukan berat benda tersebut secara keseluruhan. Momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda yang berotasi. Momentum sudut dapat dirumuskan sebagai L sama dengan R kali P atau L sama dengan I kali W. Nah, hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika resulan momen gaya yang bekerja pada suatu sistem sama dengan 0, maka momentum sudut sistem tersebut adalah konstan. Nah, hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika resulan momen gaya yang bekerja pada suatu sistem sama dengan 0, maka momentum sudut sistem tersebut adalah konstan. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Kecepatan sudut 1 sama dengan 2 kecepatan sudut 2 sama dengan konstan. Nah, berikut saya akan memberikan contoh-contoh gerakan rotasi. Yang pertama, gerakan roda mesin penggiling padi untuk menggiling padi. Nah, yang kedua, gerakan katrol untuk mengangkat beban seperti timba sumur. Nah, yang ketiga, gerakan memutar tangan untuk olahraga. Sekian penjelasan materi tentang gerak rotasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.